Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku semuanya, jamaah zikir Al-Badar dimanapun kalian berada, dan kepada semua penonton channel YouTube Pengobatan Media Zikir Al-Badar, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan rahmat serta ridha Allah, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat beliaulah kita semua mengenal tentang iman dan Islam. Insya Allah pasti jika kita berpegang teguh pada iman dan Islam, mengantarkan kehidupan kita selamat, bahagia dunia maupun akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Jika asma Allah diucapkan sekali saja dengan lisan, itu disebut zikir mengingat lisan. Namun jika nama Allah diingat dengan hati, maka itu akan sebanding dengan 35 ucapan-ucapan zikir lisan. Itulah zikir hati atau zikir sir. Ada 35 juta pembuluh darah dalam tubuh ini, dan semua terhubung ke jantung. Jika nama Allah diucapkan bahkan sekali saja dengan hati, maka semua yang mengalir mengucapkannya juga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Abu Dzar, berzikirlah kepada Allah dengan zikir kehamilan." Kemudian Abu Dzar bertanya, "Apa itu zikir kehamilan ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah menjawab, yaitu zikir kafi atau dalam hati. Tahap pertama zikir adalah zikir lisan, kemudian zikir qalbu yang cenderung diupayakan dan dipaksakan. Selanjutnya zikir qalbu yang berlangsung secara lugas tanpa perlu dipaksakan. Serta yang terakhir adalah ketika Allah sudah berkuasa di dalam kalbu, disertai sinarnya zikir itu sendiri. Inilah rahasia dari sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa ingin bersenang-senang di taman surga, perbanyaklah mengingat Allah, yaitu berzikir." Tanda bahwa sebuah zikir sampai pada syir atau nurani yang terdalam yang menjadi tempat cahaya penyaksian adalah ketika pelaku zikir dan objek zikirnya lenyap tersembunyi. Zikir sir terwujud ketika seseorang telah terliputi dan tenggelam di dalamnya. Tandanya, apabila engkau meninggalkan zikir tersebut, ia takkan meninggalkanmu. Zikir tersebut terbang masuk ke dalam dirimu untuk menyadarkanmu dari kondisi tidak sadar ke kondisi hudur atau hadirnya kalbu. Salah satu tandanya, zikir itu akan menarik kepalamu dan seluruh organ tubuhmu sehingga seolah-olah tertarik oleh rantai. Indikasinya, zikir tersebut tak pernah padam dan cahayanya tak pernah redup, namun engkau menyaksikan cahayanya selalu naik turun, sementara api yang ada di sekitarmu senantiasa bersih menyala. Zikir yang termasuk ke dalam sir terwujud dalam bentuk diamnya si pelaku zikir, seolah-olah lisannya tertusuk jarum, atau semua wajahnya adalah lisan yang sedang berzikir dengan cahaya yang mengalir darinya. Ketahuilah, setiap zikir yang disadari oleh kalbumu didengar oleh para malaikat penjaga, sebab perasaan mereka serta perasaanmu di dalamnya ada sir sampai saat zikirmu sudah gaib. Dari perasaanmu, karena engkau sudah sirna bersama Tuhan. Zikirmu juga gaib dari perasaan mereka.
Jadi kesimpulannya, berzikir dengan ungkapan kata-kata tanpa kehadiran hati disebut zikir lisan. Berzikir dengan merasakan kehadiran kalbu bersama Allah disebut zikir kalbu. Sementara berzikir tanpa menyadari kehadiran segala sesuatu selain Allah disebut zikir sir. Itulah yang disebut dengan zikir kafi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan berzikirlah kepada Tuhanmu dalam hatimu atau nafsika, dengan merendahkan dirimu dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai." Rezeki lahiriah terwujud dengan gerakan badan. Rezeki batiniah zikir terwujud dengan gerakan kalbu. Rezeki sir terwujud dengan diam sementara. Rezeki akal terwujud dengan fana dari diam, sehingga seorang hamba tinggal dengan tenang untuk Allah dan bersama Allah. Nutrisi dan makanan bukanlah konsumsi rohani, melainkan konsumsi badan. Adapun yang menjadi konsumsi rohani dan kalbu adalah mengingat Allah, Zat yang maha mengetahui segala yang gaib. Allah berfirman, orang-orang beriman dan kalbu mereka tentram dengan mengingat zikir kepada Allah. Semua makhluk yang mendengarmu sebenarnya juga ikut berzikir bersamamu, sebab engkau berzikir dengan lisanmu, lalu dengan kalbumu, kemudian dengan nafsmu, kemudian dengan ruhmu, selanjutnya dengan akalmu, dan setelah itu sirmu. Bila engkau berzikir dengan lisan, pada saat yang bersama, semua benda mati akan berzikir bersamamu. Bila engkau berzikir dengan kalbu, pada saat yang sama, alam beserta isinya ikut berzikir bersama kalbumu. Bila engkau berzikir dengan nafmu, pada saat yang sama, seluruh langit beserta isinya juga turut berzikir bersamamu. Bila engkau berzikir dengan rohmu, pada saat yang sama, singgasana Allah beserta seluruh isinya ikut berzikir bersamamu. Bila engkau berzikir dengan akalmu, para malaikat, pembawa ars dan ruh-ruh orang yang memiliki kedekatan dengan Allah juga ikut berzikir bersamamu. Bila engkau berzikir dengan sirmu, arsi beserta seluruh isinya turut berzikir hingga zikir tersebut bersambung dengan zatnya. Imam Al-Bakhir dan Imam As-Sadiq berkata, para malaikat tidak mencatat amal soleh seseorang kecuali apa-apa yang didengarnya. Maka ketika Allah berfirman, berzikirlah kepada Tuhanmu dalam hatimu, tidak ada seorang pun yang tahu seberapa besar pahala zikir di dalam hati dari seorang hambanya kecuali Allah sendirilah yang tahu. Di dalam riwayat lainnya disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, zikir diam atau kafi 7 kali lebih utama daripada zikir yang terdengar oleh para malaikat pencatat. Apa sih zikir kafi itu? Zikir kafi itu setiap kali kita selesai melakukan zikir lisan seperti biasanya, kita itu diam sejenak, atau saya menyebutnya menghening atau jumeneng. Itulah. Dan di zikir kafi itu, di saat kita menghening itu, kita akan tahu sebetulnya level kita itu, diri kita itu masih di mana. Dan setiap orang itu nggak sama. Kadang-kadang saat kita jumeneng, itu di hati kita itu seperti orang mengerang atau orang gereng. Ya itulah memang diri kita.
aslinya. Kadang-kadang saat kita melakukan jumeneng atau diam sementara itu, di hati kita seperti orang mau marah. Ya itulah diri kita. Berarti diri kita masih kurang untuk mendekat lagi kepada Allah. Ada lagi saat kita diam atau jumeneng, di hati kita itu seperti orang berkata kotor. Ya itulah sebetulnya diri kita yang sebenarnya, biarpun terbungkus dengan wajah yang tampan, wajah yang cantik, pakaian yang alim, tapi sebetulnya ya itulah diri kita yang di hati berkata-kata yang enggak-enggak itu, berkata kotor lah, ingin marah lah, mengerang lah. Itulah sisi di dalam diri kita. Makanya sampai ada seringkali kita dengar, jika ingin mengenal Allah maka kenalilah dirimu sendiri. Caranya mengenal gimana? Bukan kita yang lahir ini, saudaraku, bukan wujud kita yang lahir ini, tapi wujud kita yang di dalam ini. Kita raba hati kita. Kita ini manusia kah? Atau hewan kah? Atau kita ini, mohon maaf, setan kah? Itu akan ketemu dengan kita belajar diam atau jumeneng. Yang paling istimewa ketika kita jumeneng, tapi di dalam hati kita itu berjalan sendiri. Allah, 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 terus seperti itu. Itulah yang dinamakan zikir kahfi. Zikir yang terus menerus. Bahkan saat si pelaku zikir atau kita itu tidur, itu akan terus mengalir. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.